Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Pamela Gita Nurdita. Di kesempatan kali ini kita akan membahas the essential thing when we learn basic grammar in English. Jadi video kali ini masih berkaitan dengan video kita sebelumnya ya. Nah, kali ini kita akan belajar membahas tentang the simple present tense in its negative form. Jadi pernah gak sih kalian tuh bingung cara bilang aku tidak suka teh atau dia tidak makan pizza? Gimana sih cara ngungkapinnya dalam bahasa Inggris? Nah, jika kalian bingung, don't worry, because in this video I will explain how to make negative sentence in the simple present tense. So, make sure kalian sudah persiapin notebook and let's learn together. But don't forget to like, subscribe, dan share videonya ya. Jadi kalian gak akan ketinggalan video belajar lainnya. Yuk kita mulai. Nah, sudah seperti yang saya bilang bahwa video kali ini kita akan membahas tentang simple present tense negatif. Pada video-video sebelumnya, kita telah belajar tentang simple present tense, tapi dalam format positive sentence. Lalu bagaimana kalau dalam format negative sentence? Nah, daripada bingung, langsung saja yuk kita bahas. Nah, di sini ada negative sentence structure in the simple present tense. Jadi, untuk membuat kalimat negatif dalam simple present tense, kita perlu yang namanya kata bantu helping verb, yaitu do atau does, diikuti oleh not dan kata kerja utama dalam bentuk dasar atau base form. Jadi, ketika kita akan menggunakan simple present tense dalam negative form, kita perlu yang namanya helping verb, kata kerja bantu, yaitu do atau does. Karena ini negatif, maka perlu diikuti oleh not. Bedanya apa dengan positive sentence? Jika positive sentence, structure-nya yaitu subject plus base verb. Nah, kalau negatif, maka structure-nya subject plus do or does plus not and plus base verb. Explanation of do and does. Gunakan do untuk subjek I, you, they, we. Gunakan does untuk subjek orang ketiga tunggal. Jadi, ketika kita akan menggunakan do, maka pastikan bahwa subjeknya itu I, you, they, we. Ketika subjeknya she or he or it, maka gunakan helping verb does. Untuk catatan, pada orang ketiga tunggal, does menggantikan akhiran s pada kata kerja utama. Jadi, kata kerja utama tetap dalam bentuk dasar tanpa tambahan s. Ketika kalian memperhatikan pada video saya sebelumnya, saya sudah menerangkan bahwa dalam positive sentence in the simple present tense, ketika subjeknya itu she, he, atau it, maka kata kerjanya perlu ditambahkan akhiran s. Nah, tapi ketika itu dalam bentuk negative sentence, kita tidak perlu menambahkan akhiran s setelah kata kerja, karena does di sini sudah menggantikan akhiran s. For example, I do not drink coffee. Saya tidak minum kopi. Kemudian she does not drink coffee. Dia tidak minum kopi. Nah, di sini kata kerjanya adalah drink. Subjek she adalah orang ketiga tunggal. Ketika dalam bentuk positif, drink sebagai verb, kata kerja, harus ditambahkan dengan s. Tapi karena ini bentuknya negatif, maka drink tidak perlu ditambah dengan s. Selanjutnya, contractions. Contraction atau kontraksi adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang sudah ada untuk menciptakan kata yang lebih pendek dalam percakapan yang tertulis maupun santai. Biasanya kontraksi itu ditulis seperti ini. Do not menjadi don't. Digabungkan antara do dengan not menjadi don't. Does not, doesn't. Nah, kontraksi gabungan dua kata untuk membuatnya menjadi lebih pendek. Do not, does not. Do not menjadi don't, does not menjadi doesn't. For example, I don't drink tea. Saya tidak minum teh.
Kemudian he doesn't drink coffee. Dia laki-laki tidak minum kopi. They don't have a car. Mereka tidak memiliki sebuah mobil. Note, untuk catatan, dalam bentuk negatif, kata kerja utama tidak pernah ditambahkan s, bahkan jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Seperti yang sudah saya katakan tadi kan, ketika dalam bentuk negative sentence, walaupun itu di simple present tense, kata kerjanya tidak perlu ditambahkan dengan s, tidak boleh bahkan ditambahkan dengan s. Contohnya seperti ini. She doesn't like tea. Ini yang benar. Kemudian yang salah, she doesn't likes tea. Like di sini adalah kata kerjanya. Karena ini bentuknya negatif, maka kata kerjanya tidak boleh ditambah dengan s. Yang benar adalah she doesn't like tea. Oke? Example sentence. Berikut adalah beberapa contoh kalimat negatif menggunakan simple present tense. Untuk yang positif, yang pertama, I drink coffee. Saya minum kopi. Ketika dibuat menjadi negatif, perlu ditambahkan dengan helping verb. Karena subjeknya I, maka helping verbnya adalah do. Kemudian diikuti dengan not, karena ini negatif. I do not. Kemudian kemudian verbnya drink, objeknya coffee. I do not drink coffee. Atau bisa juga dibuat menjadi contraction. I don't drink coffee. Yang kedua, he drives a car. Kata kerjanya ditambah dengan s karena itu bentuknya positif dan subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Tapi ketika diubah menjadi negatif, menjadi he does not. Karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal, maka helping verbnya adalah does. Kemudian diikuti not dan kata kerjanya drive. Nah, perbedaannya di sini Anda bisa lihat kalimat positif kata kerjanya ditambah dengan s, yaitu drives. Tapi ketika diubah menjadi negatif, kata kerjanya tidak perlu ditambah dengan s. He does not drive a car. Atau he doesn't drive a car. Yang ketiga, they play soccer every weekend. Ketika diubah menjadi negatif, they do not play soccer every weekend. Atau they don't play soccer every weekend. Kalian harus selalu ingat ketika subjeknya I, you, they, we, maka helping verbnya adalah do. Tapi ketika subjeknya adalah orang ketiga tunggal, she, he, it, maka helping verbnya adalah does. Lanjut. Nah, exercise, latihan. For the instruction, gunakan kata-kata yang diberi huruf miring untuk membuat kalimat negatif. Ini ada 7 soal untuk mengetes kepahaman kalian. Yang pertama, kita perlu menggunakan kata-kata yang di huruf miring untuk membuat kalimat negatif. Like not. Kata kerjanya yaitu like. Subjeknya adalah he. He adalah orang ketiga tunggal, maka helping verbnya adalah does. Struktur dalam negative sentence yaitu subject plus helping verb plus not plus kata kerja atau base verb. Maka jawabannya adalah he doesn't like tea. Ini bisa kita konstruksikan antara does dan not menjadi he doesn't like tea. Dia tidak suka teh. Number 2, have not. Di sini kata kerjanya adalah have. Subjeknya adalah they. Jika they, maka helping verb yang kita gunakan adalah do. Ya. They do not have a car. Atau bisa juga kita konstruksikan menjadi they don't have a car. Mereka tidak memiliki sebuah
mobil. Number 3, drink not. Kata kerjanya adalah drink. Subjeknya adalah she. She adalah orang ketiga tunggal. Maka perlu gunakan helping verb does. Menjadi does not, doesn't. Karena ini adalah negative sentence, maka tidak perlu ditambahkan s setelah kata kerja. Jadi jawabannya adalah she doesn't drink tea. Dia perempuan tidak minum teh. Oke? Number 4, have not. Subjeknya adalah we. We, maka perlu helping verb do. Subjek, kemudian diikuti helping verb, ditambah not and past verb. Jadi jawabannya adalah we don't have class every day. Kita tidak memiliki kelas setiap hari. Nah, we di sini sebagai subjek, kemudian diikuti helping verb do, lalu not, kemudian past verbnya have. Number 5, snow not. Kata kerjanya snow, subjeknya it. Maka jawabannya adalah it doesn't snow in Bangkok in the winter. It adalah orang ketiga tunggal. Maka helping verbnya adalah does. Kita konsentrasikan dengan not, kemudian diikuti past verb. Past verbnya adalah snow. It doesn't snow. Number 6, speak. Kata kerjanya adalah speak. Subjeknya I. I bla 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 French. I. Helping verbnya adalah do. Kemudian diikuti not, lalu past verb. Maka jawabannya I don't speak French. I sebagai subjek, helping verbnya do, dikonsentrasikan dengan not, diikuti past verbnya speak. I don't speak French. And the last, need not. Kata kerjanya adalah need. It's a nice day today. You bla 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 your umbrella. You, maka perlu helping verb do. Kemudian diikuti dengan not dan past verb. Jawabannya you don't need your umbrella. Kamu tidak perlu payung kamu. You sebagai subjek diikuti dengan helping verb yang dikonsentrasikan dengan not, lalu kata kerja pertama need. Ini adalah hari yang bagus. Kamu tidak perlu payungmu. Oke? Nah, itu saja untuk video kali ini. Jadi, harus diingat sebagai catatan, ketika kita akan membuat negative sentence in the simple present tense, maka tidak perlu menambahkan atau jangan menambahkan s pada kata kerja utama. Ketika dalam positif boleh, tapi kalau dalam negative sentence tidak boleh menambahkan s setelah kata kerja utama. Karena does itu sudah menggantikan s. Contoh yang benar tadi adalah she doesn't like tea. Contoh yang salah, she doesn't likes tea. Nah, kemudian jangan gunakan do not atau does not tanpa kata kerja utama. Contoh, she doesn't. Itu nggak bisa dikatakan sebuah kalimat ketika tidak diikuti dengan kata kerja. Yang benar adalah she doesn't drink tea. Oke? Itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time in the next video. Goodbye.